Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bagian aplikasi persamaan kuadrat atau penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini akan diuraikan beberapa contoh aplikasi masih dalam permasalahan matematika. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Di sini ada sebuah permasalahan tentang segitiga. Jika P tambah 2 cm adalah sisi terpanjang sebuah segitiga siku-siku dengan panjang penyikunya masing-masing P cm dan P kurangi 2 cm, maka tentukan panjang hipotenusa segitiga tersebut. Di sini kita memiliki sebuah permasalahan dalam objek segitiga siku-siku, ditanya panjang hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi terpanjangnya, atau kalau dalam istilah sehari-hari disebut sisi miring dari segitiga tersebut. Kita coba uraikan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka yang pertama bisa kita bantu dengan membuat ilustrasinya, sketsanya. Kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku sesuai objek dalam permasalahan ini. Kemudian sisi terpanjangnya adalah P plus 2, dan sisi yang lainnya, sisi penyikunya adalah P dan P kurangi 2. Seperti yang sudah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya, bahwa di segitiga siku-siku akan berlaku teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras di sini adalah P kuadrat ditambah kuadrat dari P kurangi 2 sama dengan kuadrat dari P tambah 2. Ini sesuai teorema Pythagoras, yaitu kuadrat sisi miring atau kuadrat hipotenusa adalah jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Kita uraikan. P kurangi 2 kuadrat, kita uraikan, kita kotret dulu. P kurangi 2 dikuadratkan, berarti P kurangi 2 kali P kurangi 2, kita akan peroleh P kali P, P kuadrat, P kali negatif 2, negatif 2P, negatif 2 kali P, negatif 2P, negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Negatif 2P kurangi negatif 2P menjadi negatif 4P, sehingga P kurangi 2 dikuadratkan adalah P kuadrat kurangi 4P ditambah 4. Begitupun P tambah 2 dikuadratkan, kalau kita uraikan akan menghasilkan P kuadrat tambah 4P tambah 4. Yuk kita gunakan hasil tersebut, sehingga persamaan akan menjadi P kuadrat tambah P kuadrat kurangi 4P tambah 4 sama dengan P kuadrat tambah 4P tambah 4. Selanjutnya kita kelompokkan di sebelah kiri persamaan. P kuadrat tambah P kuadrat kurangi 4P tambah 4 dari sini. Kemudian yang ini menjadi negatif P kuadrat, lawan dari P kuadrat negatif P kuadrat, kurangi 4P kurangi 4 sama dengan 0. Kita cari unsur-unsur yang sejenis. P kuadrat tambah P kuadrat kurangi P kuadrat, berarti menjadi P kuadrat. Nah, sehingga hasilnya adalah P kuadrat, kemudian negatif 4P kurangi 4P menjadi negatif 8P, 4 kurangi 4, 0, sehingga menjadi P kuadrat kurangi 8P sama dengan 0. Kita faktorkan unsur yang samanya, faktornya adalah P kuadrat dibagi PP, 8P dibagi P, 8, sehingga menjadi P kali P kurangi 8. Jadi kita selesaikan, P sama dengan 0 atau P kurangi 8 sama dengan 0. P kurangi 8 sama dengan 0, P-nya adalah 8. Sehingga solusi dari persamaan kuadrat yang kita peroleh, P-nya 0 atau P-nya sama dengan 8. Kenapa P-nya 0? Tidak mungkin, karena tadi salah satu sisi siku-siku tersebut adalah P kurangi 2. Ketika P-nya 0, ini akan menjadi 0 kurangi 2 atau negatif 2. Sementara sebuah sisi segitiga tidak mungkin negatif. Jadi untuk P sama dengan 0 tidak mungkin menjadi solusi. Sehingga yang mungkin adalah P sama dengan 8. Itu kita sudah peroleh P-nya ya. Sehingga karena P-nya sudah kita peroleh, tinggal masukkan aja ke sisi-sisi segitiga tersebut. Jadi ukuran sisi segitiga tersebut, yang pertama P kurangi 2, berarti 8, karena P-nya 8, berarti kita ganti P-nya 8. 8 kurangi 2 sama dengan 6 cm. Kemudian sisi berikutnya P sama dengan 8.
cm. Dan hipotenusanya, hipotenusa itu sisi terpanjang ini, sisi di depan sudut siku-siku ya, atau sisi miringnya. P tambah 2, P-nya 8, berarti 8 tambah 2 sama dengan 10 cm. Jadi ukuran sisi segitiga yang dimaksud dalam permasalahan ini setelah kita uraikan, kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras dan persamaan kuadrat, diperoleh ukuran-ukurannya adalah 6, 8, dan sisi miringnya 10. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, di sini permasalahannya adalah sebuah persegi panjang. Diketahui keliling sebuah persegi panjang 56 cm. Jika luas daerah persegi panjang tersebut 180 cm persegi, maka tentukan A. Ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut, B. Panjang diagonal persegi panjang tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa mulai dengan pemisalan. Misalkan panjangnya P, lebarnya L, dan kelilingnya K. Selain itu, bisa juga Anda permudah dengan menggambar persegi panjang tersebut ya. Setelah kita misalkan panjangnya P, lebarnya L, dan keliling K, maka di pada persegi panjang berlaku hubungan P tambah L sama dengan setengah kali keliling. Kemudian kita masukkan P tambah L sama dengan setengah kali kelilingnya 56, sehingga menjadi P tambah L sama dengan 28. Ingat, ini kuncinya dari persamaan pertama, bahwa di persegi panjang berlaku P tambah L sama dengan setengah keliling, karena keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. Jadi kalau P tambah L itu hanya setengah keliling. Diperoleh P tambah L sama dengan 28, atau kita ubah L sama dengan 28 kurangi P. Kita simpan dulu persamaan ini, bahwa L hubungannya dengan P adalah L sama dengan 28 kurangi P. Kita akan coba gunakan ini untuk menjawab permasalahan yang pertama. Kita mulai dengan sebuah hubungan rumus luas daerah, bahwa luas daerah persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Betul kan? Itu sudah dipelajari dari SD, mungkin waktu kelas 7 belajar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya dari soal diketahui 180 sama dengan panjangnya sudah dimisalkan P, lebarnya tadi diperoleh L sama dengan 28 kurangi P. Jadi luasnya 180, panjangnya P, lebarnya 28 kurangi P. Kita kalikan, P kali 28, 28P, P kali P, P kuadrat. Sehingga akan diperoleh 180 sama dengan 28P dikurangi P kuadrat. Kita kalikan distributif ya, P kali 28, 28P, P kali P, P kuadrat. Kalau kita kelompokkan menjadi di satu ruas, atau yang 28P kurangi P kuadrat kita kelompokkan di ruas kiri, akan menjadi P kuadrat kurangi 28P tambah 180 sama dengan 0. Dan inilah persamaan kuadrat yang kita peroleh. Sehingga kita bisa selesaikan. Bisa dengan faktorisasi, bisa dengan rumus kuadratis ya. Nah, untuk kali ini kita masih yang simple saja, kita gunakan faktorisasi. Kita faktorkan, kita cari bilangan yang dikalikan 180 tetapi jumlahnya negatif 28. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ketika B-nya negatif sementara C-nya positif, ujungnya positif, bisa dipastikan kedua-duanya negatif ya. Jadi diperoleh negatif 10, negatif 18. P kurangi 10, P kurangi 18. Karena negatif 10 kali negatif 18 itu positif 180, negatif 10 kali tambah negatif 18 sama dengan negatif 28. Akan diperoleh P kurangi 10 sama dengan 0, atau P kurangi 18 sama dengan 0, P sama dengan 10, atau P sama dengan 18. Panjangnya, karena tadi P adalah panjang, panjangnya 10 atau 18. Kita coba ambil yang P-nya 18 dulu ya.
Jika P sama dengan 18 cm, maka L lebar adalah 28 kurangi 18 sama dengan 10. Artinya, kita peroleh dari dua hasil ini ternyata yang 10 merupakan lebarnya. Jadi bisa kita simpulkan, jadi panjang sama dengan 18 cm dan lebarnya 10 cm. Itu yang A sudah terjawab ya, karena yang A ditanya ukuran panjang dan lebar. Kita peroleh panjangnya 18 cm dan lebar 10 cm. Selanjutnya, yang B, panjang diagonal persegi panjang. Diagonal persegi panjang itu bisa mencarinya lagi-lagi menggunakan rumus Pythagoras ya, karena merupakan hipotenusanya. D itu untuk mewakili diagonal, D sama dengan akar dari ukuran-ukuran tadi panjang dan lebarnya, atau akar dari 18 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Kita uraikan, 18 kali 18, 324, 10 kali 10, 100. Kita jumlahkan, D sama dengan akar 424. Sehingga diperoleh, kita coba sederhanakan dengan bentuk penyederhanaan akar yang sudah dibahas di KD sebelumnya ya. 424 ketika dibagi 4 itu 106. Akar 4 itu 2. Sehingga akan diperoleh D sama dengan 2 akar 106 cm. Atau kalau lebih realnya bisa digunakan kalkulator ya. Akar 106 itu, atau dari atas saja akar 424 itu berapa? Ya 20 sekian ya. Bisa coba Anda coba hitung pakai kalkulator bisa, tapi dalam kesempatan ini kita tuliskan dalam bentuk akar saja. Jadi panjang diagonalnya adalah 2 akar 106 cm. Demikian untuk contoh kedua. Selanjutnya, silakan sebagai latihan. Ini ada 2 soal dengan tipe yang sama dengan yang tadi dibahas, dengan tujuan agar Anda lebih bisa mengaplikasikan dalam contoh yang serupa dengan yang tadi dibahas. Adapun untuk pendalaman lebih jauhnya, silakan Anda explore, Anda cari soal-soal yang sejenis, soal-soal tentang aplikasi persamaan kuadrat dengan prinsip penggunaan seperti yang dibahas dalam contoh-contoh tadi. Tetap semangat. Salam semangat belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.